Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Aku hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah Terimalah hati, pikiran, pikiran, dan jiwa ragaku. Biarlah aku mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu saat ini melalui doa novena Beato Dionysius dan Redemptus. Injil suci menurut Matius. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada kesempatan ini yakni janganlah takut. Injil pada hari ini, pada kesempatan ini, didominasi oleh ajakan Yesus yang berbunyi, janganlah kamu takut. Bahkan sampai 3 kali Yesus meneduhkan hati ke-12 muridnya. Mereka yang diutus untuk mewartakan Injil harus didasarkan sejak awal tentang bahaya dan penderitaan, tetapi juga di sisi lain diyakinkan akan sebuah harapan yang akan mereka terima. Karena itu, mereka perlu diteguhkan dengan seruan seperti yang dikatakan oleh Yesus, yakni janganlah kamu takut. Bahwa di dalamnya ada pemeliharaan Bapa, ada perlindungan dan terang dari Roh Kudus. Yesus ingin agar mereka tetap realistis, namun di sisi lain, mereka juga harus percaya. Mereka juga harus optimis akan perlindungan dan berkat dari Tuhan. Sebab misi selalu memanggil orang-orang untuk sadar, untuk setia pada panggilan dan perutusan Kristus. Misi akan mengundang orang-orang yang dipanggil untuk memberikan diri, sekalipun harus menghadapi penderitaan yang dialami. Yesus sejak awal juga memberikan jaminan bahwa Bapa yang Maha Baik pasti selalu memelihara mereka. Jadi kepada para murid dan kepada kita semua, Ia berseru, janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Tetapi takutlah kepada mereka, kepada Dia yang dapat membunuh kedua-duanya. Hal ini mau dialamatkan kepada para rasul, kepada para murid, tentang kuasa, tentang penyertaan yang ilahi. Dan dalam refleksi kita boleh memaknai bahwa Beato Dionysius dan Redemptus, kedua martir ini, telah mengambil bagian dalam peristiwa ini. Mereka telah mengambil bagian sebagai orang-orang yang percaya akan penyelenggaraan ilahi, tetapi juga mereka berserah bahwa semuanya itu akan terjadi atas kehendak dan rencana Tuhan. Dalam konteks khotbah misioner, Yesus menantang, Yesus mengajak para murid yang diutusnya. Bahkan sampai 3 kali Ia menegaskan. Pertama, Ia mengingatkan tentang berita kehadiran Yesus. Berita tentang Yesus dan Injil tidak mungkin akan dibungkam.
Injil pasti akan selalu tersebar di mana-mana. Dan buktinya, setelah kemartiran Dionysius dan Redemptus, Injil menjadi bertumbuh subur di bumi Nusantara. Bahwa benih-benih darah kemartiran kemudian memanggil, kemudian menyuburkan perutusan para misionaris yang diutus menyebarkan iman Kristiani di bumi Nusantara. Boleh dikatakan bahwa darah kedua martir Dionysius dan Redemptus tidak sia-sia, tetapi justru menumbuh kembangkan, memberikan sebuah nutrisi baru bagi kehidupan iman Gereja Katolik di Indonesia. Maka hasil dari misi ini kita boleh alami hingga saat ini. Dan ini kemudian memotivasi dan mendorong kita semua untuk menjadi saksi Kristus, tetapi juga untuk tidak takut terhadap hal-hal duniawi, terhadap segala penganiayaan, terhadap segala situasi yang kita alami. Karena kita percaya akan Dia yang tidak hanya dapat membunuh tubuh, tetapi juga dapat membunuh jiwa. Dia yang penyelenggara, Dia Maha Penyelenggara atas hidup kita, seperti yang dikatakan oleh bacaan suci pada kesempatan ini, bahwa Ia tidak membiarkan seutas rambut pun turun dari kepala tanpa seizinnya. Hal ini mau mengatakan kepada kita tentang peran dari kasih dan penyelenggaraan ilahi dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak untuk tidak takut menghadapi penderitaan dan tugas-tugas yang dipercayakan. Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tantangan dan penderitaan, baik fisik maupun yang kita alami secara moral, akan kita lalui. Dan kita semua boleh menjadi pewarta kabar gembira. Ancaman tidak boleh membuat kita berhenti atau tidak lagi terbuka dalam mewartakan Injil, baik lewat kata-kata maupun perbuatan. Penderitaan tidak boleh membuat kita menjadi ciut, menjadi menurun, semangat menjadi kendur. Tetapi dalam dunia dewasa ini, kita dipanggil untuk terus menjadi saksi Kristus, karena kita percaya akan rencana dan penyelenggaraan Tuhan. Maka dengan demikian, kita boleh diingatkan akan pemeliharaan kasih Allah, akan segala sesuatu yang kita alami dalam hidup dan karya kita. Semoga doa dari Beato Dionysius dan Redemptus menguatkan kita untuk semakin percaya kepada kehendak dan rencana Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia, dan kemudian melanjutkan apa yang telah diwartakan oleh kedua martir ini. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita. Amin. Ya Allah, Beato Dionysius dan Redemptus, telah Engkau kuatkan sampai menyerahkan nyawa demi iman dan bakti kepadamu. Semoga berkat kekuatan Roh Kudus, kami pun tidak gentar kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, dan selalu percaya kepadamu yang berkuasa atas jiwa maupun tubuh kami. Bimbinglah kami selalu, agar tetap menyadari bahwa kami berharga di mata-Mu. Berkatilah wujud kami, supaya kami tetap teguh berdiri di hadapan-Mu dan kokoh dalam iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Beato Dionysius dan Redemptus, doakanlah kami agar mampu menjadi saksi penderitaan Kristus di tengah dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.